One, two, three, and. Hey 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 yo, what's up? Halo sobat ASN dan pendengar setia. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Bila Rizky Nuriman, Angkatan 28 Kelompok 1, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Jayapura. Selamat datang di STB, santai tapi berbobot. Kali ini podcast yang ngebahas dunia ASN dengan tema ASN berakhlak tapi dengan gaya yang santai, gak kaku, gak formal juga, tapi tetap berbobot. Berakhlak bukan sekedar slogan, tapi panduan moral dan profesional bagi seluruh ASN. Dan hari ini saya ditemani oleh senior saya yang akan berbagi cerita tentang bagaimana nilai-nilai itu benar-benar hidup dalam kesehariannya sebagai ASN. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Abang Justus. Halo Abang, gimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini baik, luar biasa. Terima kasih Abang. Maaf saya mengganggu waktu Abang yang harusnya ada kegiatan lain, jadi saya minta waktu Abang sebentar, boleh kah Abang? Ya, boleh, silakan. Jadi kali ini saya mau bahas berakhlak nih Bang. Saya langsung tanya aja, boleh? Iya, boleh. Jadi yang pertama nih, jadi menurut Abang sendiri, ASN berakhlak tuh maknanya tuh apa sih Bang? ASN berakhlak itu yang punya integritas tinggi, yang bekerja dengan hati dan selalu berorientasi pada hasil, terus pada pelayanan publik. Jadi bukan cuma kerja saja, tapi juga memberi manfaat buat masyarakat. Oh iya, itu bener banget tuh. Kalian harus dengar tuh apa kata abang saya, Abang Justus. Yang penting tuh kita bermasyarakat ya Bang, pada pelayanan. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Bang, kenapa sih nilai-nilai kayak gini penting banget buat ASN zaman sekarang? Karena tantangan zaman sekarang semakin kompleks. ASN gak cukup cuma pintar saja, tapi juga harus punya sikap dan etika kerja yang baik. Nilai berakhlak jadi pengantar biar ASN bisa dipercaya saat bekerja di masyarakat dan tetap profesional dalam bertugas. Ya itu dia jawaban yang sangat mantap. Terus ada lagi nih Bang, yang ketiga. Dari tujuh nilai berakhlak nih, menurut Abang yang paling susah diterapin tuh apa sih Bang? Mungkin yang paling susah itu adaptif, karena perubahan kebijakan atau sistem kerja cepat dan gak semua orang bisa langsung menyelesaikan diri. Tapi penting banget buat terus belajar dan terbuka sama hal baru. Iya sih bener banget, kayak nerapin yang baru tuh kadang susah, tapi mau gimana pun juga kita harus ikut sama sistem yang baru buat kita nambah, jadi kita berkembang. Selanjutnya, kalau ada perbedaan pendapat nih Bang, Abang pernah nggak perbedaan pendapat di kantor? Pernah. Kalau kayak gitu gimana sih Bang caranya, misalkan ada perdebatan tapi biar tetap harmonis tanpa bikin suasana tegang tuh kayak gimana Bang? Kalau buat saya mungkin lebih banyak mendengar pendapat orang dulu, biar banyak referensi. Kalau semuanya terlalu banyak berdebat, nanti ujungnya gak ada hasilnya. Mungkin menurut saya begitu. Kayak didengerin dulu, habis itu nyari solusi bareng-bareng ya Bang ya? Iya, tepatnya seperti begitu. Jadi kita harus mendengarkan dulu, dikumpulin, baru kita mencari solusi bareng-bareng. Terus selanjutnya lagi, pernah nggak sih Bang kayak misalkan lagi operasi atau apa tuh ada tim yang ribet atau susah lah, kayak ininya kayak kurang cocok lah sama rekan kerjanya tuh.
Gimana tuh Bang? Terutama mungkin pas saat kerja bareng atau kerja sama dengan beberapa instansi. Tiap orang mungkin punya cara kerja yang beda-beda, tapi karena sering komunikasi dan saling bantu, akhirnya semua bisa kelar dengan hasil yang memuaskan. Mantap. Yang penting tuh kita tetap berkolaborasi dengan teman kita, saling dengar. Yang penting ujungnya kita harus saling ngerti satu sama lain. Nah, coba kalian bayangin deh kalau semua ASN di Indonesia tuh bener-bener ngejalanin nilai berakhlak. Kira-kira bakal kayak gimana ya wajah birokrasi kita? Kalau menurut Abang tuh kayak kalau semua ASN di Indonesia menerapkan nilai-nilai berakhlak tuh gimana Bang? Mungkin yang pastinya pelayanan publik jadi lebih cepat, terus ramah, terus bebas juga dari pungli. Masyarakat mungkin lebih percaya lagi sama birokrasi dan kerja ASN jadi lebih bermakna. Oke, setuju banget sih. Paling jadi kita apa-apanya cepet, buat lapor langsung dikerjain, langsung tanpa pungli apa segala macem. Yang terakhir nih, kasih tips dong buat ASN yang lain. Hal-hal kecil apa yang bisa dimulai dilakukan biar semangat berakhlak itu benar-benar hidup? Mungkin dari yang lebih simpel atau yang lebih sederhana, datang tepat waktu, terus mungkin lebih murah senyum ke masyarakat saat melayani masyarakat, terus jaga komunikasi yang baik sesama rekan kerja, terus jangan berhenti belajar hal baru. Nilai besar selalu dimulai dari kebiasaan kecil. Asik, kelas banget Abang Justus. Gak kerasa nih kita gak tahu nih ada berapa menit. Seru banget obrolan kita soal ASN berakhlak. Ternyata nilai-nilai kayak pelayanan, akuntabilitas, dan kolaborasi itu nggak cuma teori, tapi bisa banget diterapkan dari hal-hal kecil kayak cara kita melayani masyarakat dengan senyum atau mau belajar hal baru biar kita semakin kompeten. Semoga obrolan kali ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa jadi ASN itu bukan cuma soal jabatan, tapi soal sikap dan hati dalam melayani. Oke deh, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Jangan lupa buat terus semangat jadi ASN yang berakhlak dan bangga melayani bangsa. Kalau dari Abang pribadi ada pesan gak buat saya? Buat Bilal, semangat terus. Jadi ASN muda itu tidak gampang. Intinya catat dulu apa yang Bilal ingin raih dan raihlah apa yang Bilal sudah catat. Terima kasih. Oke, terima kasih Abang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau ada, tetap semangat, tetap berintegritas, dan tetap santai ya. Sekian podcast singkat saya tentang nilai-nilai berakhlak. See you next time. Peace.